Kita tahu ada Stevie G yang akan datang ke tempat kampung halaman, yang ke tempat dia pernah mematungkan dirinya walaupun belum ada patungnya di sana, tapi sebagai lawan sekarang dan juga dengan track record yang sebenarnya nggak jelek amat, tapi juga lumayan lah sebagai pelatih baru di Aston Villa. Kalau menurut kalian menghadapi Jurgen Klopp ini, apakah ini menjadi ujian David dan Goliath atau menurut kalian ini akan menjadi sesuatu yang bisa menarik? Gue bilang gitu? sangat tidak fair kalau fansnya, ini kan mereka membandingkan karena mereka mencoba menarik sebuah garis, sebuah benang merah ya. Benang merah, korelasinya di mana? Korelasinya adalah Stevie G adalah mantan pemain. That's it. No more, no less. Ya. Tapi gue rasa tidak fair terhadap Aston Villa dan Gerrard juga untuk dibandingkan. Jauh bumi dan langit. Gue nonton Aston Villa 2 kali di bawah Gerrard, it's not bad. Ya. Tapi sampai segitu doang, not bad. Kualitasnya mentok. Ya, not bad doang. Ya. Sementara Liverpool tahu sendiri, AC Milan dengan SSB Liverpool diobok-obok. Ngerti nggak? Di kandang sendiri pula. Jadi Liverpool ini kan gue bilang sekarang lagi dahsyatnya dahsyat. Even Minamino-nya jadi mendadak I dahsyat. don't even know. Kalau lu tanya, gue tanya titik lemahnya kan gue bilang mungkin di Matip. Itu doang. Matip. Ya kan? Tapi nggak jelek-jelek amat kan? Ya. Gue nggak tahu lagi titik lemahnya Liverpool di mana. Karena pada saat Keita main, Chamberlain main, masih on fire selama Mane, Salah Dan juga dua fullback-nya. Jota itu kan tap in, gol. Semua kerja kerasnya Mane sama Salah kan. Dan dua-dua itu lagi on fire. Iya, ini emang Jadi Firmino juga balik lagi kayaknya, udah balik ya. It's not fair kalau seandainya feeling gue sih Liverpool menang. Seandainya Liverpool terus dibilang Steven Gerrard nggak bisa, nggak fair lah. Ini bocah baru kelola 3/4 pertandingan ketemu Liverpool terus dia harus menunjukkan, nggak fair. Itu bukan levelnya Villa lah. Ini sih another match ya. Atau ini menjadi panggung buat Gerrard untuk menunjukkan untuk Liverpool, gue cocok untuk di minimal di proyeksi. Enggak di pertandingan ini Masih juga. jauh ya. Jauh lah. Cuman gini ya, ini hanya satu pertandingan biasa lah yang mungkin kalau dia bisa menang pun nggak otomatis oke ini pelatih kita berikutnya. Iya, betul. Tapi kalau gue lihat dari posisi Gerrard, gue bisa membayangkan dia punya ambisi pasti suatu saat untuk melatih Liverpool, ya kan? Tapi bukan hanya satu pertandingan ini, dia lagi merangkai jalan yang panjang dan dia tahu itu nggak mudah karena Klopp mungkin 2 tahun lagi paling nggak ya kalau lihat dari beritanya. Jadi ya ini hanya pertandingan biasa lah gue bilang, dan seperti yang Coach bilang tadi, Aston Villa emang main di bawah Gerrard agak sedikit lebih ada bentuknya. Lebih atraktif lah. Ya. Dan itu tercermin juga dengan hasil pertandingan Aston Villa. Artinya kemarin rekam jejak dia yang lumayan bagus bersama Rangers bisa Iya, lumayan bisa dipertanggungjawabkan lah. Karena gue nonton berapa matchnya Rangers di European League tahun lalu, lumayan sebenarnya. nggak jelek Bukan Ji. lumayan ya. Long ball semua dari belakang. Masa sih? Kalau gue lihat yang highlights Liga Gue nggak tahu, Romania makanya gue bagus. nonton hanya 2-3 match ya. Gue nggak nonton di Liga Scotland, hanya di European. Long ball terus, mana kayak apa ini gue bilang. Ngerti nggak? That's why gue nggak yakin sampai gue nonton Aston Villa, oh ternyata dia bisa. Oh, mungkin liganya Skotlandia emang jauh sih kalau Mungkin, sama Europa ya. League ya sebenarnya. Ternyata dia bisa membuat tim ini bermain sesuai dengan kapasitasnya, lebih atraktif lah. Oke. Dan gue rasa so far dia he did the right thing lah. Iya. Soalnya kan ini menarik ya, maksudnya Aston Villa di pelatih sebelumnya siapa? Dan Smith ya kalau nggak salah. Dean Smith. Dean Smith. Sebenarnya kan musim lalu bagus. Iya. Dengan pemain yang lumayan lah, gitu ya, Emilio Martinez segala macam, Matt Cash. Tapi nggak tahu kenapa, gue juga nggak ngerti ya. Grealish nggak ada. Kan lu ngandelin Grealish. Iya, juga Watkins sempat cedera mungkin ya, jadi ada ya. Sama nggak ada Ross Barkley. Ross Barkley dulu super sub. Enggak super sub dia memang tahun lalu berapa kali dia masuk. Dia di mana-mana super sub. Iya, Di lumayan. Everton aja super sub. Jadi memang itu kali jawaban mungkin. Nah ini kalau kita ngeliat, ini ada, gue nanyain pertanyaan dari Abra dulu yang agak kardus nih. Klopp nih ngistirahatin hampir semua pemainnya waktu di UCL kemarin lawan AC Milan, dan ini apakah bukti Klopp serius lawan Aston Villa? Ya enggak lah, itu gini. Apakah Aston Villa lebih besar daripada AC Milan? Enggak lah, itu pelatih SSB juga tahu lah. Lu mau lawan ada yang lebih penting, ini nggak penting, lu turunin lapis 2 udah 5 detik orang Tapi mikir mungkin itu MU lebih parah lagi. Semua cadangan diturunin. Tapi mungkin artinya ya ini kemarin dia mengistirahatkan lawan Milan karena emang dia butuh kan, skuadnya kan tipis kan. Udah, Nanti dia makanya butuh juga bilang kebugaran itu pemainnya kan. template lah. Lu ada nanti pertandingan yang lebih penting di Dan liga udah pasti lolos juga mereka jauh kan kan. three horses racing ini kan. Ya, lawan ya. Chelsea sama siapa namanya City kan tipis-tipis poinnya. Betul. Jadi lawan ini udah pasti turunin pemain cadangan lah.
Kalau kalian melihat kalau Menang tadi pula. Menang lu nggak menang itu aja menang. lu setuju nggak sama coach sekarang lu sulit melihat kelemahan dari Oh iya, betul, memang. Liverpool yang sekarang. Pasti Walaupun gini, dengan gini. sekarang kedalaman skuadnya yang lumayan di apa sisi tengah. Sangat, karena itu kan sangat dia bolong belajar ya. dari tahun lalu kan, banyak pemain Iya. cedera, dia tebelin skuadnya dan makanya tadi balik lagi soal bilang lawan siapa tuh AC Milan dia cadangin segala macam, dia belajar dari kesalahan yang lalu. Nah ditanya kelemahannya apa, pasti ada kelemahannya lah, nggak mungkin nggak. Cuman kelemahan itu tidak signifikan dan ditutup dengan Kekuatan yang lain. kekuatan yang Iya. lain. Kalau menurut gue sih yang agak lemah menurut gue tengahnya. Iya, iya. Agak lemah ya, tapi itu gampang. Bukan lemah. Ya dibandingin dengan agak berkurang. agak berkurang lah. Dan mungkin juga lumayannya ketika tahun lalu orang mulai mendiskreditkan seorang Thiago Alcantara yang dibilang Iya, ini sekarang mencoba aja cadangan. agak lumayan, Justru beberapa sekarang malah lumayan pertandingan. bagus ya. Exactly. Artinya bisa sedikit mendongkrak di lini tengahnya lagi. Cuman gitu. kalau lihat lawan AC Milan ya, itu kan cadangan hampir semua kan cadangan. Minimano kan dikasih kesempatan. Asli nggak banget ini pemain. Asli nggak banget. Marketing coach. Menit 4 salah Mane tarik. Minimano jadi striker. Buset dah. Yang penting habis pertandingan wartawan Jepang pasti wawancara dia. Benar. Itu Ya yang iyalah. dicari. Dan nanti Marketing. 5 tahun lagi dia ada di di technical bench-nya Nggak, tapi dari lu- timnas Laos. Kemarin kan Honda. Tapi orang waras ngelihat ini pemain suruh main Memang. badminton aja dah. Lebih cocok. Oke, berarti kalau kalian lihat nggak akan ada secara naturalnya nggak akan ada Nggak kejutan ada berarti ya kejutan. dari Wah, Gerrard itu gila di, si Liverpool mah. di hadapi Liverpool. Oke, sekarang kita waktunya memasuki waktu MU TV. Siu. Kardus batik gua. Langsung ada yang balik pada apa? Maaf ya, berpaling. berarti gue nggak ada kardus ini disuruh Abrar soalnya. Tapi rank 7. Kan ada Ronaldo peringkat 7. Uji konsistensi si profesor atau Rangnick dari segala, katanya guru dari segala guru ini, Ralf Rangnick yang kemarin juga di Liga Champions dia berani memainkan pemain-pemain muda. Kalau mungkin di zaman sebelumnya mungkin nggak sebanyak ini yang diturunkan dan hasilnya nggak kalah gitu kan, walaupun Iya, lawannya hanya Young Boys. Kalau menurut kalian lawan Norwich kemarin ini lawan Norwich besok ini apakah akan ada rotasi main muda lagi, apalagi secara lawannya kan Norwich dan sekarang kayaknya Rangnick lagi mencoba semua pemainnya Yakin gue di rotasi. rotasi. Yakin. Ya kan? Gua enggak. Sebanyak-banyaknya. Gue yakin karena Rotasi itu maksudnya apa coach? ganti pemain. Bukan yang lawan Crystal Palace. Oh, beda kalau lagi gua ya. beda. Iya. Gua- Maksudnya di mix lagi ya. Ya bukan- di mix lagi. ya kan? Yakin gue. Satu, Norwich bapuk banget. Kedua, dia emang ini tipikal Rangnick. Gue kasih kesempatan kepada semua pemain. Dia bilang, Iya, tapi kan udah Gua- kemarin. enggak. Di- Waktu lawan Crystal Palace, match pertama dia, 11 startnya sama Masih pada itu. saat ketemu lawan Arsenal. Ya, hampir sama semua. Bukan hampir sama, sama. Emang iya, emang iya. dia bilang begitu. Rashford dan juga ya. Artinya di next match, which is lawan Norwich, beberapa kan diganti. Yakin gue 1.000.000%. Kalau gua di channel gua kan gua bikin judulnya tuh. Woi, sekarang MU mulu kontennya ya. Ah, iya banyak soalnya. Soalnya nonton MU doang. Kalau bikin channel lain nggak ada yang nonton. 10.000 bisa awalnya. Gue bikin, tapi enggak. Jadi gue bikin judulnya Rangnick the Mechanic. Weh. Nah, jadi MU ini kan mobil rusak. Nah, betul. Ya, jadi begitu lu masuk ke mekanik dia cek nih kan apa yang rusak, dites dia dinyalain. Nah, melawan kemarin apa Young Boys, itu menurut gua adalah 11 pemain yang belum pasti posisinya. Ya. Ya, termasuk Greenwood. Ya. Nah, sementara lawan Crystal Palace dan Arsenal, makanya coach bilang, memang benar hampir sama lah ya, gue lupa. Sama ya, sama. sama persis. Itulah yang kemungkinan besar akan jadi tim inti. Itu satu. Nah, kedua lawan Norwich. Norwich. Kalau gue jadi Rangnick, gue bayangkan, gue akan manfaatkan pertandingan ini untuk menang kalau bisa menang gede. Yang gede. Untuk mengangkat moral pemainnya. Kan udah keangkat moral kemarin dari Crystal Palace. Dikit lagi biar menang gede. Jadi meyakinkan. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya kalau menang besar belum jadi tolak ukur karena belum iya. jadi Gue lawan nggak yang setuju kuat. sama Harpa kalau dia bilang mobil yang rusak. Karena mobil ini nggak ngerusak. Udah terbukti kok. Yang jadi masalah kan pelatihnya. Oke. Oh, iya. Jadi mobilnya tetap Ferrari, nggak perlu diotak-atik. Walaupun sebenarnya Tinggal belum ketemu lawan yang disetirin besar aja. juga kan coach sebenarnya. Betul. Ya. Tapi at least lu sudah melihat dalam 2 hari dia 2 hari. Berubah ya langsung. Iya. Lu udah melihat perubahan. Jadi mobilnya ini nggak rusak. Kenapa mobilnya nggak rusak? Karena pemainnya itu bisa bermain. Hanya sopirnya, satu kang angkot, satu F1 driver, ngerti nggak? Nah ini kalau kita Gini, masa mobil rusak itu kan berarti bukan jelek. Bisa juga bagus, mekaniknya nggak ngerti cara Oke. bercara. Jadi akhirnya mobilnya rusak, ya. Olihnya dikasih yang nggak benar. Bukan digas. mobilnya nggak ada masalah, yang nyetir itu yang masalah. ya mungkin kalau analoginya Bung Harpa ketika mobilnya disetir dipakai Kan sama gua orang yang nggak mekanik. bagus emang, Jadi akhirnya dikasih olinya gimana, rusak. dia kabelnya kasih yang ini salah. Iya, salah, ya. Mercy kalau mekaniknya Pakai barang pinggir OEM bukan jalan, barang ya, ori gitu ya. Nah, tapi gitu. kalau kita ngomongin Nah, bukan ngomongin mobil ya, kita ngomongin soal kemarin press con-nya seorang Rangnick soal ngomongin Greenwood, dia bilang Greenwood ini butuh Egois.
secara teknik dia udah oke, tapi physical ability-nya yang masih harus ditambahin, dan ini kalau dia bisa menambahin, dia bisa bermain reguler. Apakah itu isyarat bahwa emang Greenwood belum layak menjadi starter atau menjadi reguler buat MU? Berarti sesuai dengan yang gue bilang dong, pertandingan yang melawan Young Boys itu adalah Gimana channel Bung Harpa? enggak, jangan sekali aja, jangan sering-sering. Begitu benar. Nah, makanya yang gue bilang 11 pemain yang lawan yang Boys itu adalah pemain yang belum pasti posisinya kan. Ya, Sesuai dong, berarti termasuk Greenwood, emang termasuk back sayap yang juga sekarang lagi challenging kan, karena si Teh sama si Dalot ternyata bagus kan. emang semua yang nggak main lawan Crystal Palace Iya, kan diturunin beda semua. semua. Iya, betul. Jadi yang cadangan semua diberi kesempatan karena dia ingin lihat dong, iya kan? Mana yang kira-kira bisa Iya, masuk, ya. maka dari itu gue yakin nggak bakalan sama lagi. Pasti dirubah. Nah, kalau kalian Bahkan 3-4 posisi bisa dirubah. membandingkan Greenwood yang sekali dimainkan langsung bisa impact itu sama Rashford yang kita tahu sekarang katanya kayak mendapat tempat utama, tapi lagi jelek. secara kontribusi, secara atas kerjanya jauh banget dari harapan. Gue mungkin lihat betul. Jadi mentalnya itu kalau Rashford sama Jadon Sancho kan dari dulu terkenal mau kerja keras. Ya. Kalau Greenwood ini ya dia benar yang coach bilang egois. Dia mungkin punya juga power, versatile dan sebagainya. Cuman dia untuk diri dia sendiri masukin cutting inside ke dalam ngegolin. Sementara dalam gegenpressing ini kan diperlukan pemain yang ikut mau kerja keras secara bersamaan ngepres. Nah ini yang mungkin kurang di Greenwood gitu. Sementara kalau Jadon Sancho sama si Rashford dalam beberapa pertandingan setelah Ole out kan kelihatan dia mau ngepres gitu. Kalau gue bilang Greenwood ini dikasih instruksi untuk main egois. Oh ya, Dari Ole lah. Oke, dari Ole waktu main itu. egois. Karena di Rangnick udah nggak bisa lagi. Jadi sekarang tergantung dia bisa adaptasi atau tidak. Dan stok wingernya kan banyak. Martial kan bisa jadi winger juga, ngerti nggak? Iya. Itu semua akan dikasih kesempatan. Oke. Jadi nggak ada lagi kayak zaman Ole, Luke pemain Shaw, jelek dipakai AWB, terus. Maguire main jelek dipasang terus. Sekarang nggak ada cerita. Dan ini mirip loh dengan anak muridnya kan si Tuchel. Gue inget banget waktu dia pertama kali sampai di Chelsea, hampir semua dikasih pemain, termasuk di Kepa. awal-awal. Jadi ini 10 pertandingan mirip pertama kan, ya. termasuk pemain-pemain yang kan mereka dulu sempat ada isu gesekan antara pemain senior sama pemain yang baru lah, yang muda. Tapi semua dikasih kesempatan sampai akhirnya oke, ini tim inti gue kira-kira 16 orang si ini, kemudian super sub si ini, kemudian ada yang nggak kepake dibuang dan sebagainya. Ini mirip dengan yang dilakukan Rangnick. Makanya gue bilang mekanik, dicoba dulu semua didiagnosa, dikasih kesempatan. Oh ya udah, kayaknya lu yang ini yang bakal gue pakai, ini yang enggak, ini yang cadangan dan sebagainya. Kalau Cavani menurut kalian masih akan ada dapat tempat secara reguler belum? Walaupun dia memang secara kebugaran mungkin nggak bisa diandalkan. Cuman ketika dia bugar, Nggak, lu butuh rotasi. Lu nggak bisa kayak Ole mengandalkan 11 doang. tapi kan ada Lu butuh rotasi. di Kan lu depan main ada 4 kompetisi lo. Kalau maksud gua kalau ketika Rashford, Martial, Sancho, Greenwood, Ronaldo fit, Pasti diganti. oke, Pasti berarti ganti. Nggak mungkin Ronaldo selalu starter. akan rotasi. Sancho selalu starter. Rashford pasti ada berapa match Cavani jadi starter. Dan dari preskon ini kan kelihatan ya, biasanya kan kalau orang ngitung berapa kalimat, berapa kata yang diucapkan tuh. Si Ronaldo dia kasih putar Berapa kali shoe dia ngomong? Bukan. Maksudnya dia mau mencoba seperti yang gue bilang, gegenpressing perjuangan. Dia akan mengatakan ini pemain yang bagus, kita akan coba melihat gegenpressing yang dimodifikasi. Dia bilang kita harus juga fleksibel ketika melihat pemain. Tapi Cavani jarang disebut. Tapi apa yang kata Coach tadi, tetap dia diperlukan untuk pelapis. Nggak bisa main 3-4 kompetisi dengan pemain-pemain itu aja, pasti mereka hektik dan sebagainya. Dan kita tunggu lagi Januari ini. Ada bakal beli pemain nggak? Kalau nggak tetap Cavani dibutuhkan. Kalau nggak Cavani tetap dibutuhkan. Dan untuk menjaga tidak ada cemburuan di dalam ruang ganti. Ya, Itu yang diciptakan oleh Ole karena dia nggak tegas sama sekali. Dan gue yakin ini nggak akan terjadi. Semua pemain dikasih kesempatan kecuali fail baru dicadangin. Posisi secara alamiah lah. Iya. Kalau gue sedikit berapa kali lihat konversinya Rangnick ya, apakah Rangnick ini tipikal pelatih yang memang banyak pelatih yang nggak terlalu blok jor-joran ngasih tahu info tentang pemainnya, dia butuh tambahan apa. Tapi kan kalau Rangnick kayak kemarin dia bilang Greenwood butuh physical ability lebih banyak. Ini bagus nggak sih sebenarnya kalau ngomongin kekurangan pemain di Rangnick itu kayak gue, Ji. Nggak jauh beda sama gue. Makanya gue bisa nebak apa yang dia ingin lakukan. Karena persis kayak gue liatnya. Gue pun dulu melakukan itu, pemain ini ya. Even di preskon ya? Iya, kan nggak ada yang negatif. Iya, tidak negatif. menjelekkan. Dia Memotivasi butuh masuk. Bahkan dia puji Ronaldo. Karena dia tahu Ronaldo pemain penting. Dan memang fit. Sangat fit.
Jadi cywarnya itu udah oke, udah top banget dah. Kalau menurut kalian di bulan Desember ini kan MU lawannya nggak ada yang terlalu berat ya, gampang-gampang. Apakah ini bisa menjadi tolak ukur mereka udah main bagus ketika bisa meraih hasil cukup maksimal di Dia lawan bukan tim-tim tukang yang sulap lah. Makanya pasti ada seri kalahnya. But that's okay. Ini masalah even fondasi. lawan yang gampang-gampang di Desember ini. It happens. Makanya gue bilang tahun depan MU bisa Roket. ditambah beberapa pemain baru bisa bisa ngelawan lah. Ngelawan Liverpool, City, Chelsea. Sekarang gue bilang masih di bawah, tapi dibanding kompetitor lainnya rank 4 pasti masuk. Makanya tadi lu kan nanya, nih 5 pertandingan ke depan sampai akhir tahun pertandingan gampang bisa ditolak ukur nggak? Itu yang balik lagi. Makanya gue menggunakan istilah mekanik. Jadi gue membawa ke arah empirisme, bukan dukun. Kalau lu ke dukun kan 5 menit langsung kamu ini gitu. Ini mesti ada prosesnya, ada progresnya, dia diagnosa dulu. Ini kan dia juga masih mapping nih. Lihat-lihat mana pemain yang bagus segala macam, strateginya coba lagi segala macam. Beruntungnya menurut gua adalah jadwal MU ke depannya gampang. Tapi itu kembali lagi ke dia, harus dia bisa manfaatkan. Kalau itu menang-menang pun belum jadi tolak ukur, ya belum tentu juga. Bisa juga tahun depan Field, bisa juga tambah bagus. Cuman sudah on the track. Kenapa gua nggak setuju dengan istilah mekanik? Kalau mekanik itu ada yang rusak. Ini nggak ada yang rusak. Mungkin karatan kali ya. Karena nggak pernah dilatih dengan yang benar. Ini nggak ada yang rusak. Terbukti 2 hari latihan bisa on fire kok. Cara mainnya. Termasuk Fred ya. Termasuk Fred. Fred itu kan tinggal diajarin kan. Dikasih main ke tengah langsung bagus. Iya. Tinggal diajarin mengambil keputusan, timing. Itu aja. Etos kerjanya nomor 1. Kalau dia bisa melakukan timing yang benar, jadi pemain hebat. Tinggal otaknya doang diisi harusnya. Kepalanya ada lagi. That's why gue bilang, sopirnya ini ngawur. Karena kalau ada sopir lain dalam 2 hari dia sudah bisa main sirkulasi bola cepat, positioning oke, jarak nggak terlalu jauh, kan nggak ada rusak dalam 2 hari, ngerti nggak? Ya, kita lihat nanti seperti apa. Apakah memang sebagus yang dilihat di hari awal-awal atau ternyata nanti akan ada masalah di kedepannya. Kita panggil dulu Magi ya, dan juga sekaligus kita sesuai janji hari ini ada kuis persembahan kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Hai Panji. Halo Magi. Gitu ya. Enggak, sebentar. Cuma gue cuma mau tanya sama lo sebagai fans MU. Kan kalau lo bilang kan mesti diputer-puter nih. Jadi lo lebih baik naro Luke Shaw atau Alex Telles? Gue ngeliat Alex lagi keren-kerennya. Sayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba di pertandingan lawan Norwich dia nggak dipakai? Kalau lu sebagai pendukung MU singkat aja please. Sebetulnya gue ya kalau gue sih nggak fair ketika Alex Telles lagi main bagus tiba-tiba diganti gitu, karena kemarin kan Shaw udah dikasih coba di Young Boys gitu. Harusnya sekarang balik lagi kesempatan kasih ke Telles. Kalau gue bilang ya ganti-ganti aja. Iya, ganti-ganti. Ada masalah kan 4 kompetisi juga. Gue rasa kita nggak bisa melihat itu muluman bagus atau nggak, tetap semua pemain dikasih kesempatan. Mungkin Telles 2-3 match di liga abis itu diganti ya. Even dia bagus pun 3-4 kan istirahat sekali, it's okay juga. Bahkan gue bilang ya, untuk fans Chelsea dengerin dulu, jangan marah dulu. Gue bilang, kalau Tuchel mempertahankan 3-4-3 karatan ini tanpa itu bisa dilangkai nama MU. Oke. Karena tuh sekarang waktunya Nji ya untuk kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren, perpaduan sempurna kopi hitam Kapal Api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Betul banget. Jebretnya bisa dapat di toko-toko yang sekitar kalian, ada di supermarket atau di minimarket kesayangan kalian ya. Kalian nongkrong. Betul banget. Nah, abis ini nih ada kuis juga persembahan dari kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Dan pertanyaannya, tapi sebelum pertanyaannya dulu, formatnya dulu Nji. Formatnya itu ada nama, jawaban, akun Instagram. Hobi. Nah, ini tuh nomornya ada. Dan pertanyaannya adalah, tuh, berapa umur dan dari mana asal Zinedine yang bukan Zidane? Oh, dia ini ya, dia anggota Cowboy Junior ya. Dari Purwakarta. Tuh, gampang kan? Formatnya gampang banget, tinggal jawab tuh. Jawabnya apa tuh? Siapa sih? Siapa? Tadi apa namanya? Zinedine itu Zidane. loh. Lu gimana sih? Berapa usia dan berapa usia dan asalnya tuh dari mana? Pokoknya dia British Asia deh. Asik British Dan yang Asia. kemarin Tapi lagi. itu kemarin MU turunin pemain yang apa itu namanya? Akademi. Oh, Charlie Savage. Bukan, Anaknya. ya short tire. Itu kayak umur 12 ya? Iya, Buset, muda banget tampangnya. Mukanya masih muda banget ya. Ini gitu. Masih belum puber kok, Iya. belum mimpi kering. Ini anak umur berapa ini diturunin? Ini harusnya kita ngomong sepanjang ini sih kalian udah tahu lah jawabannya gampang banget kan. Nanti pemenangnya ini kita bakalan umumin di akhir acara yang ya.
Nah, terus nanti juga akan ada hadiah ya. Acara kuis ini persembahan dari kopi Kapal Api Special Mix gula aren, kopi dengan gula aren asli. Tapi abis ini kita masih bahas yang lain lagi. Betul. Jangan ngomongin MU terus. Ngomongin MU. Karena nanti juga kita bahas lagi soal La Liga, tapi abis yang satu ini bentar ya. Oke, terima It's kasih. coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren.